teman-teman semua, malam ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan membahas topik yang sangat panas dan sudah hadir di tengah kita pakarnya nih, Mbak Zoya Amirin, seorang psikolog seksual. Mbak, ini Yes. kita masih PSBB nih, Mbak ya, masih PSBB, jadi banyak Yes. yang WFH di rumah, banyak yang menghabiskan waktu di rumah, dan kadang-kadang nih pasti ada sebagian orang yang iseng, iseng karena mungkin kerjaannya tidak sepadat dulu sebelum PSBB. Nah, Mm-mm. terutama bagi mereka yang dewasa muda atau dewasa-dewasa yang sudah inilah, sudah lanjut lah ya. Jadi Nah, mereka melakukan aktivitas berfantasi seksual, ya. mm-mm. Tapi Mm-mm. ada juga yang nonton film porno. Nah, banyak yang bertanya ke saya juga dan juga ke Mbak Zoya, ya. eh, Mereka mengatakan bahwa kalau fantasi seksual itu ya oke lah, itu semua bisa melakukannya. Nah, Nah, tapi kalau film porno ini justru bisa membuat fantasi seksual kita menjadi lebih kreatif gitu. Dan hmm. bahkan banyak yang mengatakan dengan menonton film porno ini akan bisa mendapatkan inspirasi nih, inspirasi dari segi variasi hubungan ya, kemudian Mm-mm. posisi bercinta dan sebagainya. Nah, jadi banyak nih masyarakat, sebagian masyarakat mungkin yang menganggap film porno ini sesuatu yang ada manfaatnya loh. Bahkan saya juga pernah webinar dengan salah satu coach seksual ya. Dia Mm-mm. mengatakan bahwa film porno itu ada manfaatnya. Tapi kalau Oke, bagi oke. saya, film porno ini, saya terus terang anti film porno sih. Bahkan ketika saya dikirimkan adegan film porno, saya langsung delete gitu loh. Nah, Mbak Zoya Hmm. silakan Mbak. Gimana nih Mbak? Oke, sebenarnya kita mungkin cari dasar ilmunya dulu ya gitu ya. Iya. Jadi literasi yang mengatakan literasi tentang psikologi dan beberapa Mm-mm. penelitian. Jadi pertama-tama ini bukan masalah menakut-nakuti, Iya. tapi ada banyak beberapa efek jangka panjang dan efek jangka pendek yang harus kita siaga gitu ya. Kalau kayak banjir kita ada siaga 1, siaga 2. Nah ini ada beberapa hal yang mungkin orang menyepelekan karena Iya. lebih banyak memang dampak dari pornografi ini adalah kerusakan otak gitu ya. Oke. Tapi itu jangka panjang sekali yang Iya. misalnya bisa dialami oleh seorang individu ketika dia mungkin selama kurang lebih 10-15 tahun kemudian gitu ya, kalau dia menyaksikan film porno setidak-tidaknya seminggu sekali gitu, itu akan menurunkan kemampuan dia gitu ya, salah satunya gitu. Aduh, aku lupa lagi penelitiannya siapa. Fungsi Jadi eksekutif Mbak ya. fungsi eksekutifnya sih masih fungsi eksekutifnya baik buruk benar salahnya udah pasti akan terganggu gitu ya. Kalau Iya. itu sih menurut Ted Bundy gitu ya, salah satu serial killer yang paling ya serem gitu ya, bisa di browsing Ted Bundy gitu ya. Dia juga dia mengatakan bahwa hampir semua sex offender itu menyaksikan film porno gitu ya. Oke. Dan ini nanti hari Kamis saya akan ke penjara ya, ke penjara, ke lapas anak untuk memberikan seks edukasi kepada anak-anak yang melakukan atau menjadi seks predator gitu. So memang agak Oke. PR ya gitu, tapi Iya. Ted Bundy juga mengatakan memang di penjara banyak sekali yang menyaksikan film porno. Tapi kan kita nggak bisa juga semerta-merta mungkinkah ini kebetulan kan gitu ya gitu, mungkinkah kebetulan bahwa semua para pelaku kejahatan seksual gitu ya rata-rata menyaksikan film porno gitu ya. Tapi Iya. apa sih sebenarnya yang terjadi ketika kita apakah cuma mencari inspirasi bisa segitu harmnya gitu, segitu Mm-mm. merusak gitu ya tubuh kita. Jadi kita lihat gini, efek jangka panjang itu tahun 2010 waktu saya jadi saksi ahli kasus sex tape yang bocor dari Ariel gitu ya. Karena saya jadi saksi ahli kan saya harus mencari tahu tuh segala sesuatu mengenai pornografi gitu. Apa sih batasan pornografi gitu ya. Iya. Iya. Pornografi itu batasan yang paling jelas ini beda dengan film-film erotis ya. Jadi ada film Oke. erotis, ada film Iya. porno. Iya. Segala sesuatu yang disebut sebagai porno gitu ya batasannya
Kenapa ini juga ada batasan? Batasan ini saya dapatkan salah satunya dari mempertemukan banyak sekali direktur, ya CEO dari stasiun TV seluruh Jakarta pada waktu itu, dan ahli budayawan gitu ya, juga ahli sosiologi, antropologi, minimal di UI pada waktu itu kami bertemu di Pusat Studi Jepang tahun 2008, ya sehubungan juga dengan undang-undang anti pornografi. Terus kita membuat batasan dulu gitu ya, ada Abang Adi Armando gitu ya dan sebagainya. Di situ kalau kita nggak mungkin melarang sesuatu yang kita nggak ngerti batasannya apa. Betul. Jadi kami para ahli budaya dan juga para praktisi yang di bidang ini, yang berkecimpung, yang berurusan dengan tulisan pornografi ini, itu bertemu gitu di sana dan akhirnya menyatakan bahwa film porno gitu ya, batasannya adalah segala sesuatu yang dibuat dengan sengaja untuk merangsang, ya bertujuan, sekali lagi tujuannya yang menjadikan ini pornografi gitu ya, yang bertujuan untuk merangsang hasrat dari si penontonnya, si penikmatnya. Nah, makanya ketika orang ribut, wah Anjas marah kenapa bikin lukisan lalu bertelanjang, itu pasti pornografi. Madame Suga gitu kan ya, yang dibuat oleh istri dari mantan presiden pertama kita gitu ya, istri dari Presiden Soekarno gitu ya. Dia membuat buku Madame Suga, itu pornografi dong? Enggak. Tujuannya itu adalah untuk seni gitu, bukan untuk merangsang orang lain. Nah, sementara film erotis gitu ya, atau beberapa novel erotis itu beda. Kayak misalnya, saya nggak tahu ya kalau apakah Haikal zaman dulunya masih familiar dengan apa sih itu namanya, Annie Arrow, Nick Carter gitu ya. Kalau saya waktu zaman SMP itu, wah gitu cowok-cowok tuh cekiki-cekikikan di belakang itu nonton itu, nontonin bacain stensilan gitu. Nah, bedanya stensilan, untung pernah baca stensilan, jadi aku ngerti gitu ya bedanya stensilan sama kalau sekarang itu baca novelnya Sylvia Day gitu ya. Jadi ternyata gitu ya, kalau misalnya stensilan itu benar-benar sama kayak film porno tapi dalam bentuk tulisan, di mana kita diharapkan berimajinasi, terangsang, dan itu tujuannya hanya untuk merangsang hasrat seksual gitu. Sementara film-film erotis itu semua film erotis biasanya tidak menunjukkan kelaminnya sama sekali. Ada hasrat seksualnya gitu ya, ada terlihat orangnya senggama gitu ya, tapi tidak di zoom gitu ya kepada kelaminnya only gitu. That's film erotis gitu ya. Bedanya dengan industri pornografi, nggak bisa, pornografi itu oke, ada ceritanya mungkin begini begitu ya, tapi dia akan memperlihatkan, meskipun itu kan ada rate-nya, ada X1, X2, X3 sampai yang paling parah kalau di Amerika itu ada gonzo. Kenapa saya bisa tahu ada rating seperti ini? Tahun 2012 saya mengikuti conference, ya ilah, niat banget nggak sih conference di San Diego University, di San Diego State University pada waktu itu, dari berkumpul dengan orang-orang dari Amerika dan Eropa untuk kita melawan pornografi ini gitu. Dan ini sejalan juga pada tahun 2010 ketika ada penelitian dari Kemenkes. Waktu itu saya diajak juga untuk meneliti tentang akibat kerusakan otak karena adiksi pornografi gitu. Yang adiksi itu yang kayak apa? Yang adiksi itu adalah Anda tidak bisa berfungsi sama sekali secara sosial, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, ya nggak bisa beraktivitas. Dan kalau hampir apapun mencari inspirasi pun kayaknya nggak bisa kalau nggak ada film porno gitu ya. Nah, pada penelitian ini sulitnya itu adalah mereka-mereka yang ngerasa ini harmless, terutama adalah sebenarnya mereka-mereka yang berusia sekitar 30 sampai 55 tahun. Mereka usia seperti ini, satu udah punya pekerjaan tetap. Mereka membeli porno dan ngerasa gue nggak perkosa orang, betul gitu, nggak memperkosa orang, tapi dia lupa bahwa ketika otaknya itu, aduh aku lupa ya, kalau nggak salah namanya tuh Data Fosby kalau nggak salah ya. Jadi ketika orang itu ya, ini misalnya tahapan seksual ya dari Master and Johnson, kita kan bertahap tuh, terangsang gitu ya, platau, orgasm, resolusi gitu. Nah itu kan ada proses yang harus dia lewati. Ketika seorang individu tidak melewati proses ini, dia hanya tanpa terangsang dulu, dia langsung orgasm. Plak resolusi, orgasm resolusi gitu ya. Satu itu kan adalah proses yang tidak manusiawi dan effortless.
Nah, seorang Iya, laki-laki yang betul. biasa melalui proses-proses ini, lama-lama gitu ya, yang menikmati sesuatu yang tidak dia perjuangkan, lama-lama akan kehilangan satu kepercayaan dirinya. Dan 15-10 tahun kemudian, kalau misalnya dia terbiasa menonton pornografi setidak-tidaknya seminggu sekali, menurut penelitian dari Kemenkes ya, dia akan kehilangan kemampuan dia untuk apa sih namanya, sensing di kulitnya. Jadi Ya, ternyata bukan hanya mengganggu prefrontal cortex-nya, tapi ya, juga sensorinya dia. Dia jadi bisa sensorinya. kayak nggak merasakan Ya, nggak bisa merasakan sentuhan, sensation sama sekali di ya, kulitnya gitu. Segitunya oke, karena fungsi otaknya udah terbiasa nggak dirangsang pelan-pelan. betul. Oke, Jadi ya, itu agak mengerikan ya gitu. betul. Oke, Aku bukan ahli otak gitu ya, tapi waktu itu kan kebetulan memang pada waktu penelitian ini aku diajak karena mau ya, melihat dari sisi ini ya seksologi klinisnya gitu. Jadi secara klinis ternyata setiap individu yang sudah terpola gitu ya untuk tidak menikmati proses yang organik ya, untuk terangsang, untuk bisa mencari posisi atau variasi hubungan seksual baru, akhirnya dia juga tidak bisa terkoneksi dengan sehat dengan pasangannya gitu. Itu betul, betul. agak-agak menyedihkan. Iya, Makanya ada gerakan gitu ya, ada gerakan di Amerika di mana para laki-laki itu memilih untuk saya mau ini aja deh puasa untuk menyaksikan film porno, bukan puasa masturbasi gitu ya. Dimana mereka puasa film porno kenapa? Karena gini, laki-laki yang sejati adalah laki-laki yang menikmati hasil ininya loh, apa hasil effortnya, prosesnya. hasil kerja Hmm, kerasnya, hasil ya, prosesnya. Ketika dia bisa meniduri gitu ya, meniduri hmm, istrinya dan istrinya juga antusias timbal balik, nggak kayak ikan mati. Ya tau kan ikan yang udah mau mati kan iya, iya, geleper jegrek gitu kan ya. iya, Atau misalnya nggak kayak gedebong pisang gitu ya, iya, antusiasme dari pasangannya itu didapatkan juga karena dia merasa dihargai sebagai perempuan gitu. Nah kalau iya, yang terbiasa menyaksikan film porno kan cuma ngelihat nggak ada effort di situ kan, males juga untuk melakukan pemanasan. betul. Kayak nggak salah, Iya, lama iya. banget sih jadi perempuan mesti begini-begini gitu. Terus Oh, iya, nggak ada betul. effort untuk melakukan pemanasan yang memang dibutuhkan atau disukai Iya, oleh si perempuan ini gitu. Jadi ketika laki-laki tidak melakukan effort itu, perempuannya juga jadi nggak semangat. Akhirnya kebanyakan laki-laki banyak yang memilih untuk udah aku mendingan nonton film porno aja, nonton gue bisa tinggal duduk diam-diam enak terus gitu jerk off gitu ya, langsung iya, ejakulasi gitu, that's oke. it. Tapi kan prosesnya itu loh gitu Betul. yang sebenarnya membuat laki-laki itu menjadi laki-laki. Gila, iya gue Ya, bisa membuat istri gue jadi perempuan paling seksi di dunia gitu. Itu kan yang iya, kita cari gitu ya. betul. Belajar seksologi capek-capek buat apa? Ya buat bikin orang juga merasa menikmati satu dengan yang lain, resiprokal, Setuju. antusias gitu. Dalam Iya, film porno, Anda bisa merasakan kenikmatan yang Anda nggak perjuangkan. iya, betul, betul, betul. You know? Setuju. Perjuangannya dari mana? Perjuangannya dari ya dari menyaksikan Mata doang doang. gitu. Cuma nonton doang. Apa Iya, perjuangannya laki-laki? Nggak ada. Nah, iya, hasil dari puasa menyaksikan film porno ini membuat laki-laki yang tadinya nggak percaya diri gitu ya, akhirnya dia lebih nyaman. Karena kalau Anda keseringan mengambil konteks dalam film porno, satu, iya, pornografi itu kan membuat Anda mempertanyakan kenormalan seksualitas Anda secara betul. psikologis. Dimana Hmm, jadi, kok di situ warnanya pink, kamu coklat sih sayang, gitu. iya. Kok Studi gede banding. ya? Enggak. Iya, kok gede banget di situ? Iyalah angle-nya gitu ya. Kok di situ lama banget sih? Sementara kamu enggak kayak begitu Iya, gitu. Itu bahaya banget gitu. Ada beberapa iya. bahkan ya, ada beberapa klien aku itu sampai jadi kayak klien dan pasien barengan gitu sama ada teman aku yang ahli andrologi juga. Heeh. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu menyuntikkan kolagen ke dalam Wow. penisnya. Jadi ke batang penisnya karena satu kali lagi nonton pornografi berdua istrinya untuk mencari inspirasi tadi yang tidak organik. Heeh. Terus istrinya cuma begini, wow. Istrinya Nah, bilang wow iya, doang, itu nggak bilang bikin apa-apa bikin gitu ya. terganggu pride laki-lakinya kan? Exactly, pride-nya tuh terganggu gitu. Terus Iya. akhirnya dia gini, terus saya ini dong Mbak, saya cari tahu. Hah? Saya bilang tunggu Pak. Apakah istri Bapak benar-benar bilang bahwa Bapak itu nggak
kurang besar, bahwa itu kurang asik atau apa gitu, sampai dia mencari dia mencari mutiara. Kalau misalnya ada beberapa yang muslim juga mencari biji tasbih Iya gitu ya, itu. dan menanamnya Dimasukin ya ditanam di gitu batangnya, di di pas batang di batas kepala. kepala penis itu Iya. gitu ya. Atau enggak ada yang pakai beberapa orang yang misalnya ada praktek juga melakukan, misalnya mengambil apa tuh sikat gigi gitu ya, itunya sikat gigi dicabutin gitu, kawat-kawat apa, bukan kawatnya apa sih ya, itulah buat sikat gigi tuh apa Iya sih, sikatnya. sikatnya itu dicabutin Iya. terus dimasuk-masukin ke bulir-bulirnya itu, ke batang penis, sehingga batang penisnya tuh terlihat seperti pare gitu kan ya. Iya. It was like Bergigi jadinya. wow. Kayak juara banget gitu kan ya. Jadi dia melakukan itu gitu hanya karena dia menyaksikan film porno. Betul, ada banyak orang yang pasti Iya. kalau mendengar ini merasa bahwa gue nggak sebodoh itu, Mbak. Gue nonton sendiri, gue beli yang mahal, bahkan gue nggak mau tuh Pornhub meskipun selama PSBB itu kemarin ya, selama masa karantina yang pertama-tama kan dibebaskan di Indonesia, emang nggak bisa, tapi banyak juga yang nyolong-nyolong pakai VPN. Iya. Nih sudahlah ya gitu, Di kelar. Itali tuh digratiskan loh Mbak. Di Itali Digratiskan, digratiskan iya tuh situs betul. porno. Gitu. Panca, penis lo nggak sampai kayak pare kan Panca? Please don't do that Panca. Gue sedih banget kalau harus nemenin lo ke androlog gara-gara penisnya rusak. Jangan ya Panca ya, jangan dibikin pare ya. Hari gini jangan kayak orang susah, beli aja kondom, ada yang gotit, ada yang ribbon gitu ya. Jangan bikin pare penis lo, please don't. Hancur banget deh gitu. Jadi pornografi itu seperti itu. Dan saya kan waktu itu ada kesempatan untuk mengunjungi Vivid Industry gitu ya, di masih zaman Vivid Industry masih oke banget, karena abis dari San Diego State University, waktu abis kita conference dengan para ahli hukum gitu ya, ahli sosiologi gitu ya, karena gue juga pengen tahu kan selain dari psikologi mana aja gitu ya. Kalau psikologi itu ke ASEC gue waktu itu ya, tapi ini benar-benar ke ahli hukum, ahli sosiologi, antropologi gitu, dan mereka benar-benar pengen ngebahas gimana sih kita mau fighting pornografi, minimal mulai dari California aja dulu. Nah pada waktu si Arnold Schwarzenegger masih jadi gubernur di California, dia mengharuskan bahwa semua film porno yang dibuat atau diproduksi di California itu harus menggunakan kondom, which is wow gitu ya. Tapi kan dia punya aturannya jelas gitu. Nah Indonesia tuh nggak punya aturan sama sekali tentang film porno dan sebagainya gitu. Nah terus waktu lagi di industri pornografi ini juga yang mungkin saya harus share gitu ya. Banyak orang yang nanya, iya Mbak, ada tuh dokter siapa yang pernah cerita pernah ke Vivid Industry? Ya gue gitu, bukan orang lain kok, tenang aja. Bukan seksolog lain. Bilang itu gue yang cerita, dibilangnya dokter lain gitu yang menyebut dirinya seksolog ya, which is bukan, oke? Jadi saya pernah ke Vivid Industry, dan di sana saya melihat mulai dari proses casting ya bersama dengan para seks terapis pada waktu itu. Proses casting mulai dari castingnya gitu ya, sampai yang udah yang paling parahnya. Nah di situ waktu lagi ditanya sampai ini udah yang paling heboh gitu ya, ada yang bentuknya gonzo itu aku baru tahu ternyata itu adalah mereka yang mau melakukan apa aja, termasuk anal seks, mau juga melakukan misalnya jenis-jenisnya seperti ATM atau ass to mouth gitu ya, dimana pada saat dia memberikan oral seks, dia di penetrasi vaginal, termasuk juga di penetrasi anal at the same time. Itu adalah yang paling mahal. Satu scene itu bisa dibayar sampai $15,000 gitu. Dan di sana ada ketika adegan yang itu Mbak, adegan yang dikencingin itu juga termasuk gak sih? Oh itu golden shower gitu. Adegan itu fetishnya sendiri gitu sih biasanya. Itu kan ada yang parafilia, ada yang biasa gitu ya. Tapi hardcore ada juga yang zoofilia yang dengan binatang dan sebagainya. Itu ada harganya masing-masing yang mereka harus peken. Nah pada saat casting di bawah itu, casting itu pertama harus dicek dulu tuh mereka bener nggak berusia 21 tahun ke atas gitu. Dan mereka harus ada info consentnya dan segala macam, serius banget ya untuk jadi bintang film porno gitu. Jadi ada semacam hal-hal seperti itu yang dicek dulu gitu. Terus begitu masuk beberapa adegannya tidak seindah filmnya gitu ya. Jadi misalnya pernah lihat kalau di film pornografi eyelinernya itu selalu dibuat yang tidak waterproof gitu ya, sehingga mereka itu harus bisa menangis sambil latihan mukanya nikmat.
Karena Oh, oke kan oke ada oke. yang deep throat gitu ya, Iya, dimana si iya, apa kayak dicekek gitu ketika ya. dia memberikan oral seks, penisnya itu Heeh, kan harus seperti terlihat choking kan di dalam iya, mulutnya. Dia harus heeh, bisa menangis tapi menangis keenakan gitu ya. Itu satu yang saya oke, lihat gitu ya. Kedua, iya, para bintang-bintang porno yang udah canggihnya itu harus nyuntikin ya semacam apa sih semacam cairan yang bisa membuat dia itu tahan lama gitu. Jadi ada suntikin ke suntikan buat dalam? di penisnya itu loh. Aduh, apa sih nama suntikannya? Oke, Gue lupa iya iya. gitu. Jadi ada orang medisnya khusus yang menyuntikkan ke penis mereka gitu supaya mereka bisa tahan lama gitu ya. Karena untuk bikin film Mhm, kan nggak bisa sebentar gitu kan ya. betul, Ah, itu jadi itu ada yang harus disuntikin. Terus dia gitu yang paling menyiksa kan sebenarnya adalah anal sex buat perempuan. iya, Kalau laki-laki ya saya nggak bukannya ini menyarankan ya sekali lagi anal sex disclaimer anal sex adalah perilaku seks yang tidak sehat menurut saya karena itu iya, banyak sekali bakteri di dalam anus betul, ya nggak sih dok setuju, gitu ya dalam anus iya, yang sebenarnya nggak sehat gitu kalau sampai itu iya, terjadi. Cuma sekarang jangan dibilang ini adalah hanya perilaku homoseksual. Banyak iya, banget laki-laki yang mengeksplor dengan cara meminta perempuannya untuk pokoknya gue mau analin lo gitu. Coba kalau di anal balik nggak ada yang mau tuh laki-laki gitu ya. Saya pakai alat seks apa gitu. Itu tuh kebanyakan pakai film porno dildo, akhirnya dengan alasan kan ini kalau misalnya di film-film itu tuh kan lebih rapet ya pasti ya gitu. Lebih rapet daripada vagina. Tapi itu kan untuk mengeluarkan sesuatu bukan untuk menerima betul, sesuatu gitu. Some setuju, people just forget that gitu ya sebenarnya apa Haikal. Terus itu was scary gitu. Jadi laki-laki kalaupun masih mau masih terjadi penetrasi anal masih bisa menikmati karena punya prostat, iya nggak? heeh, Gitu. iya, Prostatnya itu masih bisa memberikan kenikmatan ketika iya, anal seks. begitu Tapi begitu menyentuh, wah, perempuan, prostat, iya, perempuan betul, dikasih anal kelar, iya, sakit. Nah, iya, mereka itu ketika mereka perform, mereka tuh harus latihan muka mereka. Mukanya harus keenakan ketika diberi anal seks. Dan wah, ketika susah di berarti ya, interview heeh, yang gitu-gitu apalagi merepresentasikan production house ya dari Vivid iya, Industri ini mereka harus menyatakan diri mereka bahwa oh gue tuh suka banget anal seks gitu mereka tuh harus konsisten mengatakan itu karena $15.000 satu adegan. untuk anal seks $15.000, Iya, untuk wow, anal gede ya, seks jadi adegannya itu adalah anal seks plus vaginanya juga ada penetrasi. Jadi penetrasi anal, penetrasi vaginal dan dia sambil memberikan oral seks. Jadi dia apa? Jadi ada 4 orang dalam adegan itu. Dia memberikan oral pada wow, seorang laki-laki. Satu laki-laki itu mempenetrasi analnya dia gitu dan heeh, satu lagi satu anusnya dia, satu vagina, vaginanya dia. Itu $15.000 bisa bayar uang kuliah wow, kan gitu. Di iya, sini kan sangat-sangat mahal gitu kan di Amerika iya, gitu ya. Udah lebih mahal dari mungkin kedokteran kalau di sini gitu kan iya, ya. It's US gitu. Nah, jadi uh, belum lagi jadi dalam adegan-adegan itu rekayasa. Terus aku kan tanya, jadi kalau misalnya nih gitu kan ya, sayangnya waktu itu aku belum punya YouTube, belum kayak gini-ginian, oke, kayak nyesel gitu nggak ngerekam itu iya, gitu ya. Tapi ya memang sih banyak yang diskret juga kan karena kita untuk penelitian untuk seks terapis pada betul, waktu itu karena kita sebagai seksolog kita juga harus tahu gitu kan ya ada apa di balik industri pornografi. Jadi kalau lu mau perangin sesuatu lu mesti tahu dulu dia gitu. Jadi make friends with your enemy or something like that kali ya. Nah, terus begitu sampai apa di ruang kayak ruang make upnya segala macam gitu kan gue boleh masuk ke ruang make upnya dan iya, bertemu dengan mereka wah gila cantik-cantik luar biasa gitu ya. Terus ya gitu aku tanya kalian itu suka nggak disebut sebagai itu apa porn star gitu ya terus mereka cuma ketawa beberapa dari mereka yang kayaknya yang udah cukup oke di situ udah cukup oke-nya taunya dari sini gini misalnya namanya mereka adalah Candy gitu ya heeh, sebut saja Candy atau nama mereka biasanya kan nama-nama yang lucu-lucu Cherry mhm, gitu ya mhm, mhm, Heather gitu. Jadi kalau iya, misalnya namanya mereka udah dipakai jadi judul film, berarti mereka heeh, udah top stars wow, oke, gitu. Jadi misalnya iya, sebut saja namanya Candy gitu ya salah satunya iya, misalnya. Jadi misalnya Candy with apa gitu ya. mhm, Candy with the mhm, Wind atau segala macam gitu. Jadi kalau judulnya mhm, udah pakai namanya mereka berarti mereka udah stars. Nah, mhm, saya tanya dong gitu ya.
yang adegannya udah 15 ribuan dolar per adegan gitu, karena dia udah bikin segala macam. Terus saya bilang, wow, luar biasa banget gitu ya. Kamu senang ya disebut sebagai seorang porn star? Do you think it's like a career for you gitu ya? Do you proud of it? Terus dia bilang gini, sebenarnya dia bilang gitu, jujur, kalau mau jujur gitu ya, saya itu bukan porn star. Saya itu sex athlete, dia bilang gitu. Wow, sex athlete? Iya, sex athlete. Kenapa ya? Ini kan interesting ya gitu ya. Oh, dia bilang ini karena semua adegan ini saya mesti latihan dulu. Saya mesti latihan sementara kecekek nangis keenakan. Saya mesti latihan ketika dikasih anal seks itu, saya harus latihan relaksasi anu saya selama minimal seminggu, paling aman 10 hari. Wow. Jadi itu tidak seindah yang dilihat. Nah, sekarang dari latihan-latihan para seks atlet ini ya, yang ada di film porno yang kita tonton, atau Anda juga bisa menyaksikan seks atlet kalau Anda pergi ke wisata seks gitu ya. Kan saya udah pernah ke Belanda gitu ya, ke red light area ya. Sebenarnya sih setiap gue datang ke negara-negara terutama di Eropa, yang gue lihat pertama kali itu adalah pasti lapangan bolanya, of course gitu ya. Kedua, gue akan melihat tempat prostitusinya. Kalau ke daerah gitu ya, pasti gue akan melihat tempat-tempat prostitusi lokal. Ya ngobrol, cari tahu gitu ya. Kalau nggak kita mau tahu dari mana ya kan kayak gitu. Kalau baca research beda loh sama aslinya kayak apa gitu. Kenapa Panca lo mau ikutan gue research? Profesional sekali gue. Gue selalu datengin satu-satu gitu. Gue tanya para prostitusinya, ini yang paling suka pelanggan kayak apa, yang paling rese pelanggannya gimana, lo bayarnya berapa. Kalau ada yang nggak mau pakai kondom, gimana lo bujuknya, gimana lo mempertahankan bargain power lo gitu dan segala macam gitu. Nah jadi ternyata pas lagi di wisata seks gitu ya, kebanyakan dari mereka tuh latihan dulu, apalagi kalau yang suka ke Thailand gitu, suka ke Thailand itu latihan kan, ada yang wah bisa vaginanya bisa ngerokok, ya kan, bisa buka squirt, botol, bisa main pingpong, kacau kan, gitu bisa squirt gitu, terus tiba-tiba pulang-pulang ya atau abis nonton film porno, dia membawa ekspektasi ini kepada pasangannya. Nah, itu dia. Lu belum enak hidup lo yang kalau lu belum squirt. Gue pernah ngeliat ada perempuan kok yang squirt. Iya, saya juga nggak bilang itu perempuan jadi-jadian, tapi jangan lupa gitu bahwa itu gitu ada latihannya gitu. Iya. Vagina bisa ngerokok, iya ada itu di apa namanya? Bangkok. Bukan di Patong, di Pattaya kayaknya waktu itu deh yang gue lihat deh. Apa Pattaya lupa, pokoknya itu di Thailand gitu. Patpong deh, Mbak. Patpong. Di Patpong kayaknya. Patpong paling gampang kan karena di Bangkok. Iya. Gitu. Tapi di Pattaya lebih bagus, tempatnya lebih bersih. Kalau Patpong kan kayak Bronx gitu ya, serem gitu. Kalau nggak banyak teman-teman cowok untuk hangout di sana, aduh nggak. Waktu itu kan kita cewek-cewek bersepuluh gitu, kemana ya Pattaya aja dia lebih bersih gitu kan ya. Patpong ngeri. Ntar kita ditawar. Gitu. Jadi ada latihan-latihan itu sebagai seksional. Bayangkan kalau misalnya Anda itu sama aja kayak gini, kita nonton adegan tari, kita nonton kita ke strip club, ada pole dance gitu ya, itu kan semuanya profesional ya. Film porno juga ada latihannya, ada angle-nya, ada cut-nya, ada editingnya. Yang kita kalau misalnya Anda ngelihat proses itu, Anda nggak akan berharap ini akan dilakukan oleh pasangan Anda, which is nggak fair. Betul, gitu. iya. Lu gini minta pasangan lu untuk melakukan semua yang ada di situ gitu. Itu nggak real. Jadi kenapa gue sangat-sangat tidak menyarankan Siska, iya benar Patpong lebih serem gitu. Jadi kalau pergi sama laki lo aja ya sis, jangan sendiri. Gitu. Jadi ketika ekspektasi itu kita taruh gitu di dalam relationship gitu. Satu, kalau menurut Carney-Dale ya, dia adalah salah satu peneliti dan sosiolog yang mengkhususkan dirinya kepada masalah-masalah pornografi. Nah ini kebetulan gue ketemu dengan dia langsung dan dia ngasih buku ini langsung waktu di San Diego State University, dan situ dia bilang sebenarnya pornografi itu menghijack loh keintiman di dalam rumah tangga. Orang tuh nggak sadar membawa orang ketiga. Kita harus lebih mengencourage orang nih, para seks edukator yang sesungguhnya sebenarnya harus mengedukasi orangnya atau peernya untuk memanfaatkan fantasi seksual yang organik. Kenapa? Karena itu lebih real. Jadi momen lo paling enak tuh kapan? Nah, waktu lagi
aku promo ini kan, ya tentang fantasi seksual, ada beberapa teman dekat juga langsung nanya, Zoe, ada efek sampingnya nggak ya? Lah ini bukan obat sih, nggak ada efek sampingnya, aku bilang gitu. Iya, Iya, tapi kalau gue banyakkan fantasi, fantasi itu kan nggak bisa terbatas. Terus gue bilang, betul. ya jangan takut berfantasi. Kadang-kadang fantasi itu yang seru itu ya, kan ada fantasi yang sama sekali nggak masuk akal, nggak akan bisa Heeh. tercapai. Misalnya, aku pengen apa ya, misalnya mau mungkin hubungan seks di atas genteng pada saat lagi hujan-hujan, ya nggak mungkin lah gitu, itu kan Iya. bahaya gitu, misalnya gitu, satu gitu ya, misalnya gitu, ada hubungan seks yang nggak akan mungkin diaplikasikan. Kedua ya, kalaupun itu bisa diaplikasikan, tapi butuh orang yang sama-sama cukup kompak. Nah yang Betul. ketiga, yang dua-duanya mau lakukan gitu ya. Tapi Oh, apapun itu gitu ya, itu wajib banget punya fantasi seksual yang iya. bisa setidak-tidaknya, kalaupun nggak dilakukan, kita bisa ceritakan pada pasangan kita gitu. Jadi ya, ini asik banget ya yang kita bisa kayak gini ya gitu. Ini Iya. uh, apa sih? Ini seru banget ya. Nah, sharing Iya. ini kan ketawa-ketawa itu menambah keintiman, kedekatan. Iya. Nah, kedekatan itu akhirnya menciptakan posisi-posisi baru, itu menciptakan kayak memori-memori baru, Iya. bahkan memori-memori yang sensual sekali gitu. Jadi kalau mau disuruh ngeliat pornografi, aku sih nggak saranin ya gitu, Oke. satu. Iya. Kedua, juga jangan mentah-mentah ngeliat serat centini, gitu kan ya. Terus apa sih yang dari India, Kama Sutra, hati-hati gitu ya, itu nanti malah em, bisa mempengaruhi ini, mempengaruhi kita, jadi terintimidasi gitu kalau ngelihat itu yang terlalu heboh gitu. Nah, waktu Oke. lagi awal-awal apa sih namanya tuh, awal-awal pandemi, gue Heeh. sempat live sama Panca tuh gitu ya. Panca sampai segitu semangatnya tadi bilang kayak begitu, karena gini, gue bilang sama Panca, Panca gue kasih lo challenge ya. Panca ini muda, aktif ya, aktif secara seksual gitu. Sempat merasa garing gitu ya ketika, aduh gimana nih semua, ini pas lagi PSBB yang pertama itu kan nggak boleh ketemu sama sekali ya kan, Iya. sama ini deh, sama apa sih namanya, sama siapa namanya, sama kencan-kencan Tindernya gitu ya. Itu dia biasanya setiap minggu ada aja, hitungan hari bahkan ya Panca ya gitu ya. Wah, siapa aja ada gini gitu gitu. Tadi gue bilang tantangan Panca, kalau lu kayak gitu terus, tapi lu pengen menikah, lu nanti akan makin sulit lu bertemu dengan orang yang benar-benar terkoneksi sama lu. Iya. Apalagi begitu lu bete, lu nonton porno gitu. Apakah gini, lu boleh nonton porno kalau misalnya, ya jangan di-abuse lagi ya, kalau misalnya pornografi itu bisa membuat lu lebih terkoneksi sama cewek. Ya nggak bisa sih Mbak, ya udah. Kalau nggak bisa, ngapain lu bikin? Dengan Iya. nonton porno lu nggak bisa tambah deket, lu nggak bisa tambah disukai sama cewek gitu ya, Heeh. nggak bisa juga menambah, akan membuat lu mendapatkan calon istri yang Iya. kalaupun lu mau soleha boleh, tapi jangan lupa juga solehot ya gitu. Iya. Pilihnya yang hot juga, kalau cuma soleha doang nggak solehot, ntar selingkuh Oke. gitu kan ya. Itu harus ada dua-duanya Iya. gitu dalam kehidupan rumah tangga. Terus Panca mencoba gitu ya, memang sih waktu itu mencobanya seminggu, tapi gue bilang ini, jadi gimana dong Mbak caranya? Iya, sebenarnya paling simpel adalah lu berfantasi gitu, dan lu mencoba menciptakan, misalnya kalau gue seorang Panca gitu, atau siapapun laki-laki ya, misalnya Dokter Haikal kah gitu, atau siapapun Mister X misalnya, Anda bayangkan Anda itu adalah sutradara sekaligus bintang dari film porno ini gitu ya. Dan di situ gitu ya, dalam bayangan ini, bayangin aja kalau itu ada, wah ini kalau gue bikin film porno dan gue bintangnya, apa yang akan bikin gue turn on? Itu akan sangat Iya. membantu, satu, kepercayaan diri siapapun yang membuat ini sebagai Betul. laki-laki gitu ya. Dan dua, dia juga akan jadi punya relasi yang lebih sehat sama calon pacarnya atau bahkan sama istrinya gitu ya. Jadi Iya. sebenarnya tergantung banget gini, kalau kita niat dan kita mau, kita bisa kok gitu ya sebenarnya memanfaatkan si fantasi seksual ini untuk menambah kedekatan. Jadi kayak kita punya Iya. rahasia bareng sama pasangan gitu. Iya. Bukan dengan nonton film porno, dengan nonton film porno satu lu jadi males ya. Iya. Sementara laki-laki adalah makhluk hunting. Laki-laki tuh seneng ya Betul. gini. Makanya kalau ada cewek yang throwing themselves kepada laki-laki gitu ya, yang menyerahkan dirinya kepada laki-laki, akan dimanfaatkan ya. Mau lu secakep apa, mau lu sekeren apa, laki-laki kalau berasa dikasih, dia akan
kurang Kayak ajar ngasih deh ikan ke gitu. kucing ya? Sorry tuh saya, iya kan? Iya. Akan manfaatkan yang oh ya udah lu ngasih diri lo ke gue ya udahlah ya. Tapi laki-laki akan lebih menghargai perempuan-perempuan yang diperjuangkan sebenarnya gitu, dan laki-laki akan Iya. selalu memperjuangkan perempuan yang dia mau ya. Dia orang paling pemalu sekalipun dia akan turn upside down hanya untuk mendekati itu. Demikian juga dengan porno ya. Kalau lu sama-sama gitu ya dalam film porno itu misalnya eh, kalau berhenti menyaksikan film porno gitu ya, berhenti menjadi seorang laki-laki yang males, tapi mendekati perempuan atau bahkan ingin masturbasi aja harus nonton film porno gitu ya, itu akan membuat satu kita jadi lebih sebagai laki-laki lebih nggak males, dan kedua lebih maskulin karena proses menikmati masturbasi itu adalah me time. Itu Iya, berharga iya, banget. Meskipun sudah menikah betul. harus bermasturbasi, harus punya me time. Tapi me time-nya ini bukan karena lagi nggak dapat sama istrinya, Mm. gitu. Dan Oke. me time ini jangan di-abuse juga Iya, sendiri gitu betul. sebenarnya menurut aku. Nah, Mbak, ini ada semacam denial, Mbak ya, dari para penikmat film porno ya. Kan tadi kata Mbak Zoya bahwa penikmat film porno itu tidak bisa menikmati prosesnya, artinya effortless ya. Karena dia hanya melihat ya, kemudian kalau di siklus seksual itu hanya langsung mencapai orgasme dan resolusi. Nah, tapi mereka berpendapat bahwa dengan menonton film porno, kan ada tuh film porno yang ada adegan foreplay-nya, jadi yang saling merangsang, mencium, area erotis. Nah, itu bisa membuat mereka terinspirasi bahwa foreplay itu seperti itu loh, gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada juga pendapat dari mereka yang menonton film porno bahwa bagaimana mereka bisa berfantasi kalau mereka tidak tahu sama sekali tentang posisi-posisi bercinta. Sementara kan kita tidak pernah mendapatkan hal itu di sekolah kan, nggak ada tuh di biologi nggak ada tentang posisi bercinta kan. Nah ini gimana nih Mbak? Oke, first of all gitu ya. Ya. em, Kita memang nggak bisa memang orang tuh pasti denial sama kayak gini gitu ya. Tapi Mm-mm. coba gini deh, ada apa dengan komunikasi dan diskusi ya? Hmm. Kebayang nggak sih gitu ya, kenapa zaman dahulu kala gitu ya, bahkan candi-candi seperti Candi Sukun dan segala macam itu Oke. sampai memberikan beberapa Gambar. Iya, ukiran-ukiran mengenai posisi hubungan seksual gitu ya, iya, karena ya memang segitu pentingnya untuk mencari tahu gitu ya, tapi bukan dengan iya. porno gitu. Eh, Kalau menurut aku gitu ya, pada saat mau mencari inspirasi awal sebenarnya justru bukan dengan nonton film porno, tapi dengan misalnya obrolan. Seberapa jauh sih sayang kamu tahu tentang diri kamu gitu ya? Apa sih yang kamu suka? Jadi kalau justru bagi mereka-mereka yang sama sekali belum pernah menonton film porno atau udah terbiasa nonton film porno, Ah, ya usul aku malah bikin semacam nih, misalnya ada kertas gitu ya, mm-mm. lalu bentuk ini misalnya kepala gitu ya, tangan, kaki dan sebagainya. Lalu di situ nanti buatlah bintang gitu, bintang 1, 2, dan 3. Ya kan, Panca, gue pernah kasih PR ini ke lo ya, jadi jangan lupa. Bintang 3 adalah enak banget, bintang 2 itu enak gitu, bintang 1 itu biasa aja gitu ya. 1 biasa aja, 2 itu enak, 3 itu Enak, enak banget. enak banget. Jadi eksplorasi. Sayang kalau misalnya di sini aku jilat Cium, enak. aku Oh, kalau jilat jilat ya. 2, kalau cium 3 misalnya. Kalau misalnya di sini kalau misalnya disentuh itu 1, kalau disentuh di sini 3 dan sebagainya. Itu kan adalah peta seksual. Nah Betul. itu kayaknya kalau di Asia aku pernah ngomong tentang ini kan ya, zona erotis ya. Iya, Waktu zona itu erotis lagi betul. sama-sama dengan teman-teman seksolog dari Asosiasi Seksologi Indonesia Iya. gitu. Aku sempat sharing hal yang sama gitu. Peta seksual itu gitu ya, kenapa sampai di Asia aja aku ngomongin tentang itu, karena kalau kita nggak pernah tahu zona erotis, nggak usah sotoy deh, sosok nonton film porno, mau pakai gaya helikopter ini itu, Ah, mulai aja dari zona erotis gitu, eksplorasi berdua gitu ya, iya. coba-coba, kalau berhasil bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa. Sekarang gini, bayangkan deh, bisa nggak sih sebenarnya gitu kita nggak ada contoh sama sekali, jadi nggak usah ketakutan bahwa waduh kalau nggak ada film porno sama sekali gimana caranya orang bisa tahu. Nah gini, ada penelitian dari salah satu mahasiswaku ya, di mana dia meneliti rangsangan seksual orang yang sejak lahir itu buta, Hmm, oke, oke. semua fungsinya baik Iya, tapi dia buta.
dia nggak bisa Iya, nonton film porno kan. iya betul. Jadi rangsangan seksualnya dia dari mana? Dari telinga, dari desahan Oke. pasangannya, dari sentuhan kulit gitu ya. Nah posisi, iya dia tinggal tetap cari posisi yang enak. Dia punya hasrat seksual, oh punya banget gitu. Jadi Mm-mm. jangan mati gaya. Ketika saya menyarankan untuk tidak nonton film porno, banyak yang panik karena nggak pernah tahu hidup tanpa pornografi sebelumnya biasanya. Tapi coba deh pelan-pelan ya, eksplorasi yang organik itu lebih asik. Satu, jadi Iya, punya memori gitu kan ya. Jadi punya iya. memori tentang setiap perempuan itu kan punya kesukaannya lain-lain. Yang satu sukanya di Betul. leher belakang, yang satu ternyata sukanya di kuping gitu. Atau yang satu lagi Mm. sukanya di entahlah mungkin di sekitar tulang belikat dan sebagainya. Itu Iya. adalah eksplorasi yang mengasihkan, membuat kita jadi lebih dekat gitu ya. Jadi tidak berasumsi juga bahwa bakal aneh-aneh gitu. Maksudnya aneh-aneh dalam arti, oh kalau berhasil di satu pasangan, semua cewek pasti mau nih diginiin. Nah itu kan nggak asik ya Hmm. gitu. Setiap orang kan spesial, dia punya Betul. kesukaannya masing-masing gitu. Jadi Iya. sebenarnya bisa dicoba gitu ya untuk mengeksplorasi. Ketika ya laki-laki ataupun perempuan ini kita berasumsi pada pasangan heteroseksual ya. Kalau yang misalnya orientasi seksual lain juga kurang lebih hampir sama. Ah, Tapi misalnya nih ya, ketika pasangan itu punya semacam halo. Halo. Oke. pasangan itu punya rahasia Ya. bersama gitu ya, dia itu eh, akan lebih dekat satu dengan yang lain. Kayak gini, kita bisa berteman, misalnya aku temenan sama dokter Haikal. Kenapa sih sama dokter Haikal bisa deket? Karena kita suka curhat berbagi rahasia-rahasia yang orang lain nggak Hmm. tahu. Nah pasangan juga begitu. Ketika dia bisa mengeksplor gitu ya, mengeksplor bersama, itu akan membuat dia makin deket. Jadi kegagalan, keberhasilan dia waktu melakukan percobaan-percobaan dalam eksplorasi seksualnya itu yang akan bikin mereka tuh bertahan sebenarnya gitu. Jadi wah ini Hmm. asik ya ternyata kalau kita pakai posisi ini. Atau bahkan ada tuh di YouTube aku nanti bakal kayaknya Oktober deh bakal keluar. Itu adalah ada salah satu ini ya perempuan, eh, dia kalau nggak salah komedian gitu ya, dimana Hmm. dia itu menamai dia tuh malu gitu ya sebenarnya baru nikah, dia itu nggak tahu begitu segala macam deh posisi-posisi, Oke. dan lakinya juga orang yang lempeng aja yang nggak nonton porno nggak begini. Akhirnya apa ya, mereka tuh yang mereka lakukan adalah mereka itu menamai segala macem gitu, kayak misalnya oh kalau aku tuh suka mbak posisi misalnya gajah beleduk, aku lupa ya namanya apa, ada juga posisi katanya kupu-kupu cemberut, aku aja ketawa gitu ya, aku bilang gini, ah gokil ini seru banget, aku bilang gitu. Kenapa kamu bisa namain kayak gitu? Ya karena gue nggak tahu posisinya namanya apa mbak. Jadi kalau Mbak Zoe nanya, kayak tadi kan aku nanya, kamu sering nggak melakukan misalnya missionary position? Itu Iya. kayak apa gitu? Oh itu yang laki-lakinya di atas, ini kayak gini aku jelasin. Oh itu dia Ah, sebut lagi sendiri. Jadi justru siapa tahu kamu melakukan inovasi-inovasi gitu ya untuk bisa ini apa punya ini sendiri, punya gayanya gitu ya. Wah ini iya. kayak aku sendiri ini segala macam. Apa panca Hmm. minak jinggo? Oke baiklah gitu ya misalnya gitu. Iya. Jadi itu malah akan lebih mesra. Jadi jangan takut ya. Hidup tanpa pornografi itu bisa karena Iya. udah terbiasa, udah selalu terbiasa berpikir bahwa wah udah ada porno, nggak apa-apa kok, kayaknya gue nggak rusak, kayaknya gue nggak begini. Hmm. Itu Hmm. kebanyakan denial aja gitu ya. Sebaiknya Iya. cobalah tanpa Iya. pornografi, you can live with that gitu loh. Lu tuh bisa hidup tanpa pornografi gitu sebelum lu Iya. terkena adiksi gitu. Kalau udah terkena Betul. adiksi memang udah lebih pegel sih ya. Iya. Kebanyakan nggak bisa 100% sembuh, tapi lebih bisa terkontrol. Ada salah satu klien aku nih, Haikal, yang dia itu sangat-sangat ini banget terhadap pornografi, dia adiksi pornografi, sampai dia tuh nangis-nangis pengen sembuh gitu ya, karena apa? Karena dia udah mulai kencan, ada cewek yang dia taksir banget, tapi dia sampai kabur, karena dia takut, waduh, aku tuh begitu ngobrol sama tuh cewek nggak bisa konsen mbak, langsung ngebayangin adegan pornografi aku sama dia. Wow. Jadi semua yang aku tonton, aku tuh kepengen banget lakukan itu sama Muncul dia. semua. Dan aku nggak, dan itu susah banget gitu, itu otomatis gitu keluar. Padahal dia cinta banget sama nih perempuan. Akhirnya yang ada dia bilang gini, sorry ya aku harus pergi. Dia selalu suka kabur gitu ya. Cewek ini sampai bingung kenapa sih nih orang nggak mau ketemu terus. Jadi dia
dia justru malah menjauhi orang yang dia cinta banget karena dia takut Hmm, memperkosa, melecehkan, dia takut megang nih cewek terus oke. jadi kenapa-napa. Jadi dia nangis karena dia pengen banget kencan normal tapi udah nggak bisa Mm-mm. gitu. Jadi, aduh, lumayan tuh berapa lama ya terapinya sampai itu mesti ke psikiater dulu. Aku kasih rekomendasi ke Mm-mm. psikiater, aku suruh dia minta obat anti cemas dulu. Ya, jadi dia mesti tekan kecemasannya dulu, baru dia latihan perilaku dan itu kurang lebih setahunan baru dia bisa kencan tanpa ngebayangin. Setahunan lebih loh dia. Tapi tuh Wow, konselingnya cuma berani online. Dia nggak betul. berani ketemu sama saya langsung dan segala Iya, macam gitu. Jadi nangis kalau setiap konseling bawaannya nangis karena aduh iya. gimana ya gitu, saya benar-benar kepengen bisa hidup normal, saya pengen mencintai perempuan tanpa ngebayangin Iya. langsung seksnya gitu, jadi saya ingin menikmati proses ya, Hmm. semoga sih kita nggak sampai kayak begitu ya gitu Betul, karena setuju, Mbak. kepedean. Iya. Ya, jadi ini juga bisa dikatakan denial, Mbak, untuk yang pasangan suami istri yang alasannya menonton film porno karena udah merasa jenuh sehingga butuh sesuatu yang bisa membangkitkan gairah. Jadi ini juga denial, Mbak ya, sebetulnya. Yang Gitu. paling sedih tuh gini tuh dok, udah nonton film yang sampai seheboh gitu ya, Mm-mm. terus udah gitu ternyata dia nggak bisa mesra juga dalam hubungan. Kan ada tuh Hmm. yang datang ke aku Iya, konseling begitu ya, betul. rata-rata pasangan gitu datang, Mbak Zoya kita kita biasanya nih kesenggol langsung basah nih, kita langsung ini bergairah begini-begini masih muda ya kan, Heeh. kita udah pakai gaya ini gaya itu Mbak gitu, kita sering honeymoon bla bla bla, terus tahu-tahu flat gitu, flat aja. Dan aku tanya, waktu flat apa yang udah kalian coba lakukan? Kita coba begini-begini Mbak, kita coba film porno ini film porno itu, langsung gawat deh. Terus aku bilang, boleh nggak puasa film porno dulu minggu ini? Ya, Mm-mm. aku kasih namanya Sensate Focus Therapy gitu ya. Itu aku dapat dari waktu aku lagi Sex Institute di Washington University gitu. Aku Mm-mm. kasih latihan Sensate Focus Therapy gitu. Dan setelah 2 atau 3 minggu baru mereka pelan-pelan bisa menikmati seksnya lagi itu. 2 atau 3 minggu. Jadi 2 atau 3 kali deh aku kasih terapi itu gitu, baru bisa. Dan bener-bener susah banget buat mereka tuh untuk nonton film porno karena mereka pikir itu tidak menyakitkan, no harm gitu. Iya, Udah betul. nonton segala macam nggak bisa terangsang juga, terus mau Mm-mm. gimana, nggak selingkuh juga, nggak ini juga, tapi kan Iya, siapa sih yang nggak kepengen ngerasa bahagia sama pasangan, ini bakal seumur hidup loh, betul. garing banget nggak sih, Setuju. umurnya masih Iya. muda, masih 30-an awal Mm-mm. gitu ya, terus kok nggak bisa terangsang, kan frustrasi gitu. Ternyata Iya. yang dibutuhkan keintiman gitu. Jadi seks yang nikmat itu kan butuh cinta untuk bisa bercinta. Jadi bangun dulu Iya, cintanya. Cinta itu nggak bisa didapat dengan pornografi setuju. gitu. Betul. Oke, jadi kan tadi sempat Mbak Zoya sempat singgung mengenai perselingkuhan. Jadi udah nonton film porno tapi nggak selingkuh juga. Nah, Mm-mm. tapi ini ada juga ternyata karena dia suka nonton film porno dan dia Mm-mm. tidak bisa mendapatkan apa yang dia tonton di istrinya, maka dia Mm-mm. mencari perempuan lain supaya bisa memenuhi hasratnya. Ini juga sangat mungkin kan, Mm-mm. Mbak, seperti itu ya? Iya, Membuka ada pintu juga yang perselingkuhan. melakukan seperti itu. Uh-uh. Tapi kan pada pada ujungnya gini, oke, dia melakukan itu. Kalau saya sih mengatakan gini, mereka-mereka yang pergi ke misalnya melakukan film porno dulu gitu ya. Misalnya, wah ada film porno, terus kepengen melakukan, istri nggak bisa gitu. Hmm. Yang dilakukan adalah malah justru pergi ke Hmm, ke prostitusi gitu ya, betul. yang jelas-jelas mungkin sudah latihan dan sebagainya gitu. Sebaiknya membeli. Nah, kalau menurut aku langkah yang sama malesnya itu adalah juga dengan mencari rumput lain yang lebih hijau, bukan membuat rumput kita sendiri hijau. Iya, Terus oke. selesai nggak masalahnya? Oke, yang penting Enggak. kan gue udah terlampiaskan Mbak. Yang penting kan gue nggak Iya. pusing. Heeh. Tapi jangan salah ya, kalau secara psikologis aku melihat mereka-mereka yang menggunakan jasa prostitusi, berselingkuh dan sebagainya gitu ya, lebih banyak kalau apalagi prostitusi itu kan sebenarnya nggak mau susah. Kalau kayak misalnya dia ke prostitusi, karena dia gini, capek. Biasanya ke prostitusi kenapa sih? Karena gini loh, kalau di rumah gitu atau sama pasangan ya kan, kita kan harus usaha ya gitu, kita harus effort. Kalau di sini
layani aku gitu ya. Tinggal gaji Iya. buta, tidur-tidur. Iya, iya. Pokoknya lu layanin gue sampai gue dapat orgasme gitu ya. Baik ini prostitusi itu oleh laki-laki ataupun oleh perempuan gitu ya dilakukannya. Biasanya karena apa? Mereka nggak dapat memang di rumah dan mereka melakukan itu. Tapi saya cuma mau kasih tau bagi perempuan ataupun laki-laki gitu ya, jangan menjual femininitas dan maskulinitas kamu gitu ya dengan ini membeli kepada prostitusi gitu ya. Apalagi kalau kamu menikah, karena tidak akan semudah itu membuat kamu juga memperbaiki pernikahan gitu. Kalau misalnya mau melakukan segala sesuatu, lakukanlah dalam konteks itu bisa membuat pernikahan tambah solid, kehidupan rumah tangga, kehidupan seks juga tambah nikmat gitu. Kalau enggak, Iya. why you doing that gitu. Nah, Mm-mm. gimana caranya supaya kita nggak kusak rumput tetangga? Coba berikan inspirasi gitu ya, cari kreativitas dong gitu. Misalnya yang kita bermain peran yuk gitu. Mm-mm. Kamu Oke. kalau misalnya sekali-sekali kalau pulang kondangan, kamu tetap aja pakai kebaya kamu ya yang, terus kamu jadi Iya. gadis desa dong. Aku mau jadi apa ya? Pak Lurah kali ya, petani yang bertemu dengan gadis Iya. desa cantik gitu ya. Nggak tahu lah gitu, bikin cerita, bikin khayalan Iya. sehingga itu menjadi seru gitu. Aku kebetulan Setuju, lagi akhir ini setuju. lagi seru banget nonton Passion Flix gitu ya. Passion Flix itu banyak banget film erotis dan salah satunya ada beberapa film yang dibuat dari novelnya Sylvia Day. Aku sangat-sangat Iya. menyarankan membaca, kalau perempuan membaca buku Sylvia Day karena perempuan kan fantasinya jauh lebih kaya dibandingkan laki-laki. Itu menurut penelitian yang aku bikin tahun Oke. 2005 kebetulan waktu itu. Biasa iseng-iseng pengen tahu sebenarnya lebih banyak mana sih fantasi laki-laki atau perempuan. Ternyata perempuan lebih kaya fantasinya. Itu yang Iya, menyebabkan betul. kenapa kayak film Fifty Shades of Grey dan segala macam bukunya itu sampai heboh gitu perempuan membacanya karena bayangan kita tentang laki-laki yang bikin kita ingin merobek kancing kita itu tuh kayak gini 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 gitu kan ya. Itu membuat perempuan jadi berbunga-bunga dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita latih imajinasi kita. Laki-laki ya yang males dan sering banget nonton film porno, lalu males memperjuangkan relationship-nya dengan menjual maskulinitasnya, langsung membeli aja seksnya. Hati-hati, apalagi kalau Anda ada di industri kreatif, Anda juga jadi akan susah ya untuk berkreasi hubungan dengan pekerjaan Anda. Nggak Betul, kerasa betul. loh, nanti pelan-pelan Iya. tahu-tahu, Mbak kok apalagi aku kok mau mikir ini kok jadi Mandek susah ya. banget ya. Dulu biasanya ketika aku kreatif gini, otak kreatifnya kan nggak dimanfaatkan gitu. Jadi kalau Iya. mau ada yang penjelasannya lebih ilmiah lagi, mungkin bisa tentang film porno dan kerusakan otak bisa di browsing ya di Kemenkes gitu. Itu penelitian itu pernah dilakukan tahun 2010 dan 2011 gitu ya. Aku cuma ke bagian setahun karena waktu itu masih jadi saksi ahlinya Ariel. Itu ada penjelasannya yang lebih medis. Aku nggak hafal, I'm sorry. Tapi dampaknya itu karena seringnya drastisnya seperti itu ya, naik Hmm. turun tanpa proses, itu akan membuat memang jadi kehilangan salah satu kemampuan persepsi gitu ya. Itu Betul. rasa gitu, kemampuan mempersepsi Iya. rasa itu. Karena apa ya di otak delta Fosby-nya itu terlalu drastis atau turun Iya. apa gitu. It's hard gitu namanya. Jadi Iya. kayak gitu. Oke, ya, Mbak. Jadi film porno ini kan memang film yang sengaja dibuat untuk merangsang hasrat seksual, ya. Dan ini memang yang mesti kita jauhi. Tapi bagaimana dengan film erotis yang Ya. tidak mempertontonkan alat kelamin? Nah, apakah ini bisa dijadikan semacam alat bantu untuk mendapatkan inspirasi dalam berhubungan seksual? Oke. Eh, Film erotis itu cukup bagus gitu ya. Kalau kalau Hmm. aku sih lebih lebih suka gini. Kalau mau jadi inspirasi film erotis boleh, tapi ya usahakan ketika kamu udah punya pasangan, ya khususnya yang udah punya pasangan, cobalah untuk berandai-andai berdua dengan pasangan. Ya, itu Hmm. akan lebih oke. Kalau cuma mau Ya. nonton aja, meskipun film erotis bukan film pornografi, hati-hati, ingat, pernah dengar nggak bahwa kebanyakan perempuan selalu mendambakan menikahi laki-laki seperti yang dia ditonton dalam film-film dramanya gitu ya, Iya, iya, termasuk betul. drama romantis gitu. Iya, Sementara banyak laki-laki berharap akan menikahi perempuan seperti dan dia berharap dia akan mendapatkan seks seperti yang dia tonton di film-film porno gitu. iya, iya, Jadi ada unrealistic expectation di sini. iya. Boleh gitu ya kalau misalnya mau sekali-sekali jalan-jalan sama pasangan ke wisata seks gitu ya, berdua gitu ya, bukan buat selingkuh tapi benar-benar pengen tahu, pengen menikmati film-film erotis berdua, oke gitu ya, tapi you manage expectation-nya ya. Oke, Berbagi betul. fantasi sama pasangan oke, tapi
apa ya kasarnya nih, expectation is a bitch gitu. Kadang-kadang ekspektasi itu kita tuh terbunuh dan tersakiti oleh ekspektasi juga gitu. Jadi kita harus Iya. hati-hati terhadap ekspektasi ya, apapun itu. Bahkan kadang-kadang nggak usah nonton film romantis, nggak usah ini itu, ngelihat tetangga lebih romantis dari kita aja kita berekspektasi sama pasangan. Ya Iya, kamu kayak betul gitu dong betul. yang, ya kan? Iya, Itu nggak iya, fair iya. ya. Jangan Oke. lupa kalau the table is turn, kalau kamu juga digituin sama pasangan kamu, sayang kamu jadi istri kayak si tetangga itu loh, seksi bener, yang gitu, kamu wangi-wangi dong kayak si tetangga ini, kita juga sebel kan. Jadi jangan Iya. lakukan itu pada pasangan gitu. Yang penting ya ketika kita mau pergi wisata seks bareng-bareng, mau nonton film erotis bareng-bareng, ingatlah bahwa ekspektasi itu yang kadang-kadang juga membunuh keintiman di dalam pernikahan gitu. Jadi Iya. diobrolin, Iya. stop pornografi ya, usahakan melakukan berbagi fantasi seks berdua gitu ya, berandai-andai berdua, bahkan kalau bisa malah bikin bucket list berdua sama pasangan gitu. Buat yang Wow. single juga belajar supaya tidak terbunuh ekspektasi gitu sampai nanti dapat Mm. pasangan dan tetap Wow, gitu. ini keren banget Mbak, sangat-sangat jelas dan komprehensif. Nah, kita pengen kesimpulan dari Mbak Zoya nih, ya. Nah, tentang judul kita malam hari ini, fantasi seksual versus film porno, ya. Jadi memang kita tidak boleh tonton film porno, ya, tapi Iya, lebih baik berfantasi. Nah, silakan Mbak Zoya, iya. gimana nih benang merahnya? Ya gitu ya. Jadi sekali lagi pornografi itu bisa membuat kita mempertanyakan kenormalan Ya, seksualitas ya. Pornografi juga membuat kita itu jadi membanding-bandingkan gitu ya. Apalagi pornografi itu memiliki efek jangka panjang yang bisa mm, mempengaruhi gitu ya ya, sistem persepsi kita gitu ya. Kedua, itu pertama. Fantasi mm, seksual itu sehat, fantasi seksual itu baik oke, gitu ya. Tidak ada ya, efek sampingnya selama kalian tahu apa yang harus diekspresikan dan bagaimana mengkomunikasikan fantasi ini dengan pasangan ya. Karena ya, bagaimanapun juga cinta itu artinya Anda itu merasa vulnerable dan safe at the same time. Jadi ya. kalau Anda tidak merasa nyaman untuk berbagi fantasi seksual dengan pasangan Anda, jangan-jangan salah pasangan. Nah, Mbak, tapi Mbak, bagaimana kalau sosok yang hadir di fantasinya bukan pasangannya, Mbak? Oh, Bisa apa aja kita harus bikin season mantannya. kedua nih? Wah, Kita itu bikin season kayaknya kedua mesti yuk. tuh, Mbak. Kayak mesti kita bikin tuh sesi berikutnya ya. Iya, iya. Oke. Perpanjangan Oke, dari itu. Mbak Zoya. Bolehkah kita berfantasi dengan orang lain? Ya. Ya, itu dia. Apakah itu selingkuh? Oke. Mbak Iya, Zoya, iya. thank you banget, Mbak, untuk penjelasannya. Sama-sama. Sangat edukatif banget dan ini akan saya save dan akan saya pindahkan ke YouTube saya. Boleh, Mbak ya? Yes, please, please.